Pertanian. Terima kasih banyak Bu Menkyu bahwa Kementerian PUPR selama 5 tahun terakhir memang mendapatkan alokasi yang sangat besar sejalan dengan penugasan-penugasan yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Tahun depan, tahun 2025, Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar 75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan mendukung apa yang menjadi cita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, terutama pada ketahanan pangan dan energi. Untuk bidang-bidang sumber daya air, tentu kami akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, tentu irigasi, baik pembangunan baru yang sedang juga kita sama-sama lakukan dan tentu peningkatan irigasi dengan total menjadi 17.000 hektar. Selain itu tentu pengairan yang baik, kawasan pertanian yang baik juga perlu pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Hal lain yang juga perlu kita penuhi adalah prasarana air baku dan tentu yang terakhir untuk mengambil quick win dari tema ketahanan pangan, kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dapat dimanfaatkan. Dalam hal konektivitas yang akan dikerjakan melalui Dirjen Bina Marga, kami terus melanjutkan tentu terutama untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh sampai Papua tersebar, ini ada 128,1 kilometer. Kemudian kita juga terus melanjutkan untuk memastikan konektivitas melalui jalan bebas hambatan, ini 4,83 kilometer, tentu jauh lebih kecil dibandingkan jalan nasional, karena umumnya berupa dukungan konstruksi. Jembatan dan tentu kita juga ingin melakukan dan memastikan jalan-jalan kita tetap dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan-kegiatan preservasi. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menyasar lokasi terutama di pedesaan sebagai menjadi salah satu misi dari pemerintahan yang akan datang, melalui Dirjen Cipta Karya bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan, tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Artinya ini berada di pedesaan-pedesaan yang selama ini menerima manfaat dari program ini. Termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan. Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kita juga membangun kawasan-kawasan permukiman, juga bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan. Sementara perumahan ini dengan alokasi 4,53 triliun, kita terus melanjutkan dukungan atau pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana diarahkan. Oleh karena itu, maka keseluruhan rencana kegiatan yang tadi dibangun atau dikerjakan dengan alokasi 75,63 tersebut terus akan kita lanjutkan sekali lagi, bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan-pedesaan tentu dengan pendekatan yang sudah pernah kita lakukan. Terima kasih.